Bayangkan, di masa kolonial, rakyat Indonesia hanyalah bayangan. Tidak punya hak bicara, tidak punya kursi, tidak punya suara. Tahun 1918, Belanda membentuk Volksraad, Dewan Rakyat katanya. Tapi, semua orang tahu, itu hanya panggung boneka. Dari puluhan kursi, hanya segelintir yang diberikan untuk pribumi. Dan suara itu terlalu kecil untuk mengubah apapun. Namun, di balik keterbatasan itu, lahir bara api perjuangan. Para tokoh bangsa seperti Muhammad Husni Tamrin, Sutarjo, dan kawan-kawan berdiri tegak di ruangan yang penuh wajah asing. Mereka tahu, kata-kata mereka sering diabaikan, tapi mereka juga tahu setiap kalimat yang terucap bisa menjadi peluru bagi semangat kemerdekaan. Lalu Jepang datang, Volksraad dibubarkan, dibentuklah Chuo Sangiin. Sekali lagi, rakyat dijadikan alat propaganda. Janji palsu ditebar, kenyataan tetap sama. Indonesia bukan pemilik tanahnya sendiri. Hingga akhirnya, 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan. Sebuah teriakan yang mengguncang dunia. Dan dari rahim revolusi itu, lahirlah Komite Nasional Indonesia, Pusat KNIP. Bukan sekadar dewan, tapi saksi bisu perjuangan bangsa yang baru lahir. Bayangkan, di tengah dentuman meriam dan desingan peluru, KNIP bekerja. Mereka merumuskan aturan. Mereka menjaga jalannya pemerintahan. Di saat ibu-ibu masih harus mengungsi, di saat para pemuda rela mati di garis depan. Kemudian, tahun 1955, Indonesia melaksanakan pemilu pertamanya. Pemilu yang dicatat dunia sebagai salah satu pemilu paling jujur dan demokratis. Rakyat dari desa hingga kota datang dengan harapan, petani dengan pakaian sederhana, buruh dengan tangan penuh kapalan, pedagang kecil yang meninggalkan lapaknya sebentar. Semua berbaris rapi, karena untuk pertama kalinya, suara mereka benar-benar dihitung. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan itu nyata. Rakyat kecil percaya, akhirnya ada wakil mereka di kursi kekuasaan. Namun, hari ini, sejarah itu sering terlupakan. Gedung DPR yang megah berdiri, tapi suara rakyat kadang hilang di balik dinding tebalnya. Kursi yang dulu dibayar dengan darah dan air mata, kini sering dianggap hanya simbol jabatan. Padahal, menjadi anggota DPR bukan tentang gaji, bukan tentang tunjangan, bukan tentang fasilitas. Itu adalah amanah. Amanah dari mereka yang dulu rela mati di penjara kolonial. Amanah dari pemuda yang gugur di medan perang. Amanah dari petani, buruh, nelayan, pedagang yang dulu berdesakan di TPS sederhana dengan hati bergetar. Sejarah berbisik, kursi itu bukan milikmu, itu milik rakyat. Sejarah berteriak, DPR seharusnya bijak, karena dari situlah